محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته وتهلى ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا يا واسع الكرم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا يا واسع فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع لعل رحمة ربي حين يقسمها تحتي على حسب العصيان في القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi-'ilmihi fid dharain. Wa kana al-Auza'i rahimahullahu ta'ala idza ra'a ahadan min qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma'siyatin yaqulu lahu la taghurrannakum qarabatukum min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma'a mukhalafatikum hadiyahu wa amrahu. Wa kana al-Auza'i dan adalah Imam Auza'i rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, idza ra'a ahadan, tatkala melihat seorang sahabat, min qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma'siyatin, dari orang-orang terdekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjerumus di dalam kemaksiatan, yaqulu lahu, berkata kepadanya, la taghurrannakum qarabatukum, janganlah kalian tertipu
oleh kedekatan kalian min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah, ma'a mukhalafatikum, serta melakukan penyimpangan kalian, hadiyahu wa amrahu, akan petunjuk Nabi dan perintah Nabi. Jangan mentang-mentang dekat sama Rasul lalu kalian melakukan penyimpangan-penyimpangan. Fa innahu qala, maka sesungguhnya Rasulullah qala, bersabda Rasulullah, libnatihi, kepada putrinya yang bernama Fatimah radhiyallahu taala anha, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, ankidhi nafsaki minan nar, selamatkanlah dirimu Fatimah dari siksa neraka. Fa inni, kata Nabi, maka sesungguhnya aku la agni anki minallahi syai'an, maka sesungguhnya aku tidak mampu menjauhkan darimu kemurkaan dari Allah Ta'ala sedikit pun. Jangankan sahabat, jangankan orang-orang terdekat Rasulullah, bahkan Nabi ngomong ke Fatimah, jaga dirimu Fatimah dari neraka, karena sesungguhnya aku tidak mampu menjauhkan murkanya Allah sedikit pun kepadamu. Ama anaknya aja Rasulullah nggak bisa menjamin, apalagi cuma dekat. Jadi wahai sahabat, jangan merasa engkau merasa dekat dengan Nabi lalu kamu bisa melakukan penyimpangan-penyimpangan kepada Allah. Wa kana Ahmad bin Harbin, dan adalah Imam Ahmad bin Harbin, yaqulu, berkata Imam Ahmad, alam yakni lil mudnibi ayyatuba, apakah belum tiba bagi si pendosa-pendosa untuk melakukan tobat? Kapan kamu mau bertobat? Tiap hari berbuat dosa. Fa inna dzambahu fid diwani maktubun, maka sesungguhnya dosa-dosa itu terdaftar, tertulis semua di catatan-catatan amal kita. Wa huwa ghadan fi qabrihi makrubun, dan kalian besok di kuburnya makrubun, bakal dijungkal, bakal dihancurkan, bakal ditindas, bakal dijungkalkan. Wabihi ilan nari mashubun, dan dengan dosa tersebut ke neraka engkau diseret. Jadi engkau kalau dosa terus nggak mau tobat-tobat, maka kamu bakal diseret. Wa kana Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala, semoga Allah ridha kepadanya, anhuma, kepada keduanya, yaqulu, berkata Abdullah bin Abbas, la yambagi li'aqilin ayyu adhiya mahbubah, tidak sepatutnya bagi orang yang berakal menyakiti hati kekasihnya. Faqila lahu, maka dikatakan baginya, wa kaifa dzalik, mengapa bisa demikian? Qala, berkata orang tersebut, yu'wir rajulu nafsahu bi isyanihi rabbah, menyakiti seseorang akan dirinya dengan sebab kedurhakaannya kepada Tuhannya. Orang berakal bakal nyakitin kekasihnya enggak? Enggak. Allah bakal nyakitin hambanya enggak? Enggak. Yang menyakiti itu diri kita. Kenapa kita maksiat kepada Allah? Berarti kalau kita maksiat sama Allah, menandakan kita sama diri kita aja enggak sayang. Kita yang enggak sayang sama diri kita, makanya kita berbuat maksiat. Bukan Allah yang enggak sayang, Allah sayang kepada hambanya, sebagaimana orang berakal sayang kepada orang yang dicintainya. Enggak mungkin orang berakal menyakiti hati kekasihnya. Maka orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang durhaka sama Allah, bukannya Allah nggak sayang kalau disiksa, tetapi dengan perbuatan dirinya sendiri. Berarti dirinya nggak sayang sama dirinya sendiri.
Wa kana Ja'far bin Muhammad, dan adalah Imam Ja'far bin Muhammad radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Yaqulu, berkata Imam Ja'far, man akhrajahu Allah ta'ala min dhillil ma'siyah agnahu bila malin wa azzahu bila ashiratin wa anasahu bila basharin. Man akhrajahu Allah ta'ala, siapa orang yang dikeluarkan orang tersebut oleh Allah Ta'ala min dhillil maksiyah, dari kehinaan perbuatan maksiat, agnahu bila malin, maka mencukupi Allah kepada orang tersebut bila malin, tanpa dengan harta. Wa a'azzahu bila ashiratin, dan Allah muliakan orang itu tanpa keluarga. Wa anasahu bila basyarin, dan Allah membuat dia nyaman tanpa bantuan orang lain. Kalau Allah udah ngeluarin seseorang dari kehinaan maksiat, ini sama Allah, orang ini pengen diselamatin supaya tidak berbuat maksiat. Gimana cara Allah menyelamatin dia dari perbuatan maksiat? Maka dikatakan Allah akan mencukupi dia tanpa harta. Dah, lu gak usah sok-sokan jadi orang kaya. Kalau lu banyak duit, lu belagu, lu gak bakalan ngaji. Lantaran lu gak punya duit, lantaran lu gak kaya, makanya lu ngaji. Coba kalau lu banyak duit, nih gini hari lu keluyuran, lu ngayap nih kalau gini hari, karena lu banyak duit. Nggak mungkin lu ada di pengajian. Maka Allah tuh sebenarnya sedang nyelamatin kita. Ya Allah, kok saya nggak kaya-kaya? Emang udah Allah ukur. Kalau lu kaya, lu belagu, lu nggak bakalan ngaji. Lu miskin aja, lu masih males ngaji. Lu miskin aja, lu masih males ngaji. Gimana lu kaya? Maka sama Allah nggak dibikin kaya. Tujuannya Allah selamatin kita dari kehinaan perbuat maksiat. Ya Allah, alhamdulillah saya nggak kaya-kaya banget. Barangkali kalau saya kaya, nih gini hari ini saya di kafe ini sama Wulan. Kalau gini hari ini saya di kafe nih sama Wulan, janjian, gitu kan. Besok sama Ratna, gitu kan, besok sama Sari. Karena kan kalau kaya mah bebas, siapa juga ditelepon mau, siapa juga diajak ngedate mau, kaya. Karena kan bagus dikasih miskin, lantaran dikasih miskin ngaji. Tuh yang kagak ngaji orang-orang kaya, udah pada kaya. Lu ngapa kagak ngaji? Lah gua udah kaya, ngapain ngaji? Itu yang kagak mau ngaji udah kaya, makanya mendingan miskin jadi ngaji. Jadi bahkan Allah muliakan dia tanpa keluarga, nggak usah, biarin deh. Allah muliakan kita tanpa keluarga. Orang-orang yang kita cintai mendahului kita. Allah muliakan kita tanpa keluarga. Wa anasahu bila basyar, Allah bikin ketenangan hati kita tanpa bantuan orang lain. Gua nggak makan dari diri lu, gua nggak minta jatah nafkah dari diri lu. Gua hidup sendiri, berusaha sendiri, nyari nafkah sendiri, tetapi Allah mencukupkan semuanya. Allah kasih nyaman. Wa kana Abdullah bin Abbas, dan adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, yaqul, berkata Imam Ibnu Abbas, al-amalu shalihu ma'a qillati dzunubi ahabbu ilallahi min kathratil amal, min kathratil amali shalih ma'a kathratil dzunub. Bermula amal soleh yang dibarengi dengan sedikit perbuatan dosa, itu lebih Allah cintai daripada banyaknya amal soleh tetapi banyak juga dosanya. Amal soleh yang sedikit, amal soleh yang biasa-biasa aja tapi sedikit berbuat dosanya, itu lebih Allah cintai daripada lu banyak amal soleh tetapi banyak juga dosa-dosanya. Banyak juga melakukan perbuatan dosa besarnya.
Wa kana Yahya bin Mu'adz, dan adalah Imam Yahya bin Mu'adz rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya, yaqul, berkata Imam Yahya, ala qadril khuruji minadz-dzunubi takunul iqalatu lidz-dzunubi. Di situ lil qulubi, la ala shawab, harusnya lidz-dzunubi bukan lil qulubi, lidz-dzunubi. Sesuai kadar keluarnya dari dosa, keadaan pemaafan daripada dosa-dosa. Dikeluarkannya dosa-dosa itu dengan sebab Allah maafkan juga dari dosa-dosanya sesuai kadarnya. Kalau istighfarnya habis sholat 3 kali, maka dosa yang terhapus juga cuma 3. Kalau habis sholat istighfarnya 1000, maka dosanya yang terhapus juga 1000. Tergantung kamu kadar taubat dari dosa itu seperti apa. Lah istighfar 3 kali pengen kaya, istighfar cuma 3 kali pengen senang. Istighfar ente berapa? Ente sehari baca sholawat berapa? Orang-orang sholawatnya 10.000, kita sehari sholawatnya 100. Nggak bisa. Kadar itu bikadril kabat, dengan kadar kepayahannya. Kamu kalau habis sholat besilanya berapa menit? Lah habis sholat langsung nyeduh kopi, boro-boro besila. Sholat kopi, rokok. Orang-orang mah besila dulu habis sholat, sifat, baca Quran, wiridan dulu, nggak buru-buru itu sholat. Karena apa? Rahmat Allah itu harus dikejar. Rahmat Allah itu harus digapai dengan riyadhah. Kalau kita malas riyadhah, maka keberkahan hidup kita juga sulit. Besilanya agak lama. Kalau besilanya agak lama, keberkahannya juga luas. Maka habis sholat jangan buru-buru besila, istighfar, merenung, ya Allah, rahmatmu luas ya Allah. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi. Ya Allah, ampunanmu lebih luas daripada dosaku. Ampunanmu lebih luas daripada dosaku. Dosa kita sebumi, ampunan Allah selangit. Ampunan kita, dosa kita segunung, maka ampunan Allah seluas bumi. Dosa kita seluas bumi, ampunan Allah selangit. Selalu ampunan Allah lebih unggul. Maka saya mohon ya Allah, ampuni ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. 1000 sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 1000. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 1000. Kita baca sholawat membuktikan kita cinta sama Nabi. Nabinya cinta gak sama kita? Belum tentu. Kita cinta sama Nabi, tapi Nabi belum tentu cinta sama kita. Salah satu untuk membuktikan kalau cinta kita kepada Nabi, maka kita sering-sering membaca salawat. Sering-sering membaca salawat aja belum bisa menjamin kalau Nabi cinta sama kita. Tapi Nabi pasti cinta kepada orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Jadi orang-orang yang duduk di majelis taklim, Nabi pasti cinta. Orang yang baca sholawat, itu kita yang cinta. Lu cinta sama Nabi? Gue cinta lah sama Nabi. Sholawat gue 300 per hari. Oh iya, kira-kira Nabi cinta gak sama lu? Wallahu a'lam, Nabi cinta gak sama saya. Tapi kalau kita duduk di majelis taklim, Nabi cinta. Nabi cinta orang-orang yang duduk di majelis taklim. Orang-orang yang duduk seperti ini yang Nabi cinta. Kalau orang baca sholawat, Nabi belum tentu cinta. Nabi gedek kali ngeliat muka lu. Tapi kalau duduk di majelis ilmu, masya Allah,
Inilah majelis-majelis yang dicintai Nabi. Jadi kalau pengen dicintai Nabi, duduknya di majelis taklim. Kalau orang baca sholawat, itu kita mencintai Nabi, maka kita memperbanyak baca sholawat. Nabinya cinta gak sama kita? Wallahu a'lam. Tapi kalau kita duduk di majelis taklim, Nabi udah pasti cinta. Nabi cinta. Bahkan malaikat rahmat ketika turun ke bumi, ada dua majelis yang sama dan berdekatan. Yang satu majelis zikir, yang satu majelis zikir, lagi baca burdahan, lagi baca sholawatan, yang satu lagi ngaji ilmu agama, lagi ngaji hukum. Yang satu lagi ngaji bab sholat, yang satu nih majelis lagi ngaji bab tasawuf. Itu malaikat mauan mampir ke majelis yang mengkaji hukum agama, yang ngaji hukum fikih. Jadi anak-anak sekarang doyannya majelis-majelis yang begitu. Bagus gak? Bagus. Burdahan bagus, salawatan bagus, hadrohan bagus. Tapi sayang ngapa lu males ngaji fikihnya? Ngapa lu males ngaji tasawufnya? Ngapa lu males ngaji tauhid? Mendingan lu kagak burdahan tapi lu ngaji fikihnya mau. Ini majlis-majlis tentang hukum Islam yang mestinya dituntut. Burdahan mah nggak fardu, ngaji fikih mah fardu. Yang fardu yang mesti dituntut. Jadi kadar pemaafan Allah, kadar pengampunan Allah sebagaimana kadar kita memohon. Oleh karena ini perbanyak istighfar. Istighfar timan 3, ya udah, dosanya juga mah 3 yang kehapus. Istighfarnya 1000 dosa yang kehapus. Sesuai kadarnya. Wa qad kana al-Hasan al-Basri, dan adalah Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, yaqul, berkata Imam Hasan al-Basri, min alamati man gharaqa fi dzunub, di antara tanda-tanda orang yang tenggelam di dalam dosa-dosa, ada munsyirahi sadra, tidak ada kelapangan hatinya, disyamin nahari wa qiyamil lail, untuk melakukan puasa di siang hari dan menghidupkan malam-malamnya. Itu di antara tanda-tanda orang yang tenggelam di dalam dosa. Malas puasa, malas bangun malam, berzikir kepada Allah, berriyadhah. Wa kana Muhammad bin Wasi', dan adalah Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullahu ta'ala, semoga Allah meridainya, yaqul li ashabi, berkata kepada murid-muridnya. Saking tawaduknya Imam Muhammad bin Wasi'. Imam Muhammad bin Wasi' mendeskripsikan ashab di situ. Yaqul li ashabi. Secara makna lugah begini. Imam Muhammad bin Wasi' berkata kepada sahabat. Padahal makna ashab di situ bukan sahabat. Mana ashab di situ murid. Imam Muhammad bin Wasi' berkata kepada muridnya. Tapi di sini ditulis ashab, sahabat. Jadi memperlakukan murid sebagaimana sahabat. Jarang tuh guru mau memperlakukan murid seperti temannya. Jarang seorang guru memperlakukan murid seperti sahabatnya. Timbulnya jengah, timbulnya canggung, mau nanya hukum takut karena gurunya menjaga jarak. Coba kalau misalnya murid dijadikan teman, murid dijadikan sahabat, jadi murid-muridnya mau nanya hukum enak. Ustadz ini hukumnya apa? Ustadz ini hukumnya apa? Coba kalau gurunya kaku, gurunya kaku nggak bergaul, gurunya terlalu berwibawa, murid takut mau nanya-nanya hukum. Aja nanyanya. Tuh, karena guru tidak memperlakukan murid-muridnya sebagai sahabat. Si murid mesti tahu diri. Si murid mesti tahu, jangan mentang-mentang dianggap teman, songong. Lah, lu mentang-mentang guru enak,
Lu ngomongnya gua lu aja. Lu mau kemana tat? Lah lu mau kemana tat? Jadi mesti peka. Guru tujuannya ingin memperlakukan murid sebagai sahabat. Muridnya kudu peka. Bagus ya, guru mau bersahabat dengan muridnya. Muridnya jangan nyelonjong, jangan mentang-mentang diakrabin, gua lu aja. Tak nggak punya rokok tak? Gitu. Faqad gharaqna fi dzunub. Kata Imam Muhammad bin Wasif, qad gharaqna fi dzunub, sungguh kami tenggelam di dalam dosa. Saya ini banyakan juga dosa saya sama dosa ente. Kata Imam Muhammad bin Wasif ke muridnya, banyakan saya dosanya daripada kalian. Walau anna ahadam minkum, dan jikalau saja seseorang dari kalian yajidu minni raihadz dzunubi lamastata'a ayyajlisa ilayya, dan andai saja salah seorang di antara kalian merasakan dari diriku aroma dosa tersebut, lamastata'a ayyajlisa ilayya, pasti kamu tidak akan sanggup duduk bersamaku. Ini dosa saya banyak. Kalau di antara kalian mukasyafah bisa merasakan aroma dosa yang ada di diri saya, pasti kalian gak bakalan sanggup duduk bersama saya. Saking baunya tubuh saya, saking busuknya aroma tubuh saya karena kebanyakan dosa. Itu sekelas Imam Muhammad bin Wasif yang tawadhu. Wa kanal hasan wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ghafuri hamdi bil ghururi wal fardi bil umuri wa amaqatil quburi wa salatullah dawama wa salamu tamama ala man yaji imama wa li anbiya khitama wa ala al-alil kirami was-sahbi kan nujumi bi qudwatil marami bil urbi wal majami. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa innana ashrafna wa ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsilu kulla hauba wastur lanal aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi asma' fadla wa juda manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nudha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi عدد قص الصحب والحمد لله في البدء والثناء